Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, kali ini adalah pertemuan yang kedua. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan kebijakan dan strategi STBM. Baik, akan saya share materinya. Bapak Ibu sekalian, kebijakan dan strategi nasional STBM pada prinsipnya itu untuk mencapai MDGs atau Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan eh, sampai pada tahun 2030, yaitu akses sanitasi akan tercapai 100%. Tujuan pembangunan berkelanjutan Bapak Ibu sekalian adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, juga pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, juga pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup. Ada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Satu yaitu tanpa kemiskinan, yang kedua adalah tanpa kelaparan, yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Kemudian yang keempat adalah pendidikan berkualitas. Yang kelima ada kesetaraan gender. Kemudian yang keenam adalah air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau. Dan yang kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kesembilan adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-10 adalah berkurangnya kesenjangan. Dan yang ke-11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ke-12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian yang ke-13 adalah penanganan perubahan iklim, dan yang ke-14 adalah ekosistem lautan, dan yang ke-15 adalah ekosistem daratan, dan yang ke-16 adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan. Yang ke-7 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pilar pembangunan nasional ini ya itu meliputi pilar 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pilar pembangunan ekonomi itu meliputi pilar 7, pilar 8, pilar 9, pilar 10, dan pilar 17. Nah, kemudian pilar pembangunan hukum itu meliputi pilar ini ya, jadi pilar 16. Jadi pilar 16 dan pilar 17. Pilar 16 Bapak Ibu ya. Kemudian dan pilar yang terkait dengan kesehatan lingkungan yaitu pilar pembangunan lingkungan itu meliputi pilar 6 air bersih dan sanitasi layak, kemudian pilar 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, kemudian pilar 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ya. Kemudian pilar ke-13 itu penanganan perubahan iklim, pilar 14 ekosistem lautan, dan pilar ke-15 adalah ekosistem daratan. Nah, jadi pilar terkait dengan lingkungan itu pilar 6, 11,
12, 13, 14, dan 15 Bapak Ibu sekalian. Nah, pilar 6 ini ya terkait dengan air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, ini terbagi ke dalam 6 sub ya. Jadi 6 sub. Di sini 6.1 ya. Pilar 6.1 itu tentang air minum ya. Tentang air minum, kemudian pilar titik 2 sanitasi dan hygiene, pilar 6.3 itu kualitas air. Nah, jadi ini yang lebih khusus ya ke sini. Kemudian pilar 6.4 itu tentang efisiensi penggunaan air itu sendiri. Kemudian karena ini perlu adanya efisiensi ya penggunaan air. Air itu bagian dari sumber daya yang terbatas Bapak Ibu sekalian. Karena seperti contohnya di Kalimantan Barat. Jadi umumnya masyarakat Kalimantan Barat itu menggunakan air hujan itu sebagai sumber air bersih yang digunakan untuk air minum, juga untuk masak ya, mengolah makanan Bapak Ibu sekalian. Apalagi di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh air PDAM Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau di Jawa tidak ada air PDAM, air air dari alam langsung, air sumur bor itu bisa digunakan langsung, atau mungkin di Kalimantan, tapi yang di daerah-daerah pegunungan bisa menggunakan air langsung dari gunung-gunung barangkali ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota provinsi ini ya, pada umumnya itu adalah daerah Kuburaya ya, daerah ini apa namanya, Mempawah itu adalah tanahnya tanah gambut ya. Jadi airnya tidak layak untuk dikonsumsi langsung. Apalagi dikonsumsi ya, digunakan untuk air bersih aja perlu pengolahan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi air bersih yang layak. Jadi di Kalimantan Barat ini kalau sudah kemarau gitu ya, kalau kemarau di daerah-daerah Kuburaya itu ya, kalau udah kemarau itu yang daerah yang tidak terjangkau PDAM tentunya ya, itu udah kesulitan air bersih ya, kesulitan air bersih untuk minum dan untuk mencuci makanan seperti itu, atau untuk masak Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena kalau di daerah-daerah itu kan belum semuanya ya memakai air minum yang sudah yang air minum isi ulang ya, tidak semuanya menggunakan air minum isi ulang Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan. Jadi oleh karena itu perlunya adanya efisiensi dalam penggunaan air. Kemudian untuk yang 6.5 nih ya, jadi pilar 6.5 ini pengelolaan sumber air ya. Jadi Kalimantan Barat ini kan lebih banyak orang menggunakan air sumur ya, air sumur, apalagi yang tidak terjangkau oleh PDAM. Bahkan air PDAM sendiri juga harus diolah melalui pengolahan dulu untuk menjadikan air bersih. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di daerah Jawa itu, saya pernah ke daerah Jawa tempat keluarga saya ya, itu air tanah itu bersih sekali. Jadi kalah air PDAM di Kalimantan Barat ya. Karena air di Kalimantan Barat ini sumber air bersihnya itu dari tanah, dan tanah itu Fe-nya juga tinggi. Jadi Fe-nya tinggi. Kalau di Jawa kan tidak ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ke 6.6 ini ekosistem ya. Jadi ekosistem. Jadi ini semuanya adalah goalnya itu
untuk tujuan air bersih dan sanitasi yang layak, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mendapatkan clean water and sanitarian pada tahun 2030, pada tahun 2030 diharapkan setiap orang akan memiliki tabungan air minum. Nah, kemudian ini implementasi jadi 6.A ini adalah implementasi ya dari tujuannya ke-6, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan, yaitu perlu adanya kemitraan multi sektor, ada pada peraturan ya, itu ada pada peraturan Presiden ya nomor 59 tahun 2017. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di situ ya, di situ tentang SDGs ya. Jadi kalau tak salah ayat 7 itu disebutkan bahwa pemangku kepentingan itu ada organisasi kemasyarakatan, akademisi, kemudian pencinta alam, kemudian asosiasi sukarelawan atau LSM ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, juga pelaku usaha ya, pelaku usaha atau mitra pembangunan terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, ini mitra usaha dari pelaku usaha ini sangat membantu sekali Bapak Ibu sekalian dalam bermitra ya untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya di wilayah binaan Poltekkes Pontianak ya, itu di Puskesmas Siantan Hulu. Nah, itu yang dekat dengan Poltekkes. Tiap kami melakukan pemberdayaan masyarakat ya, turun ke wilayah binaan. Itu di situ ada pelaku usaha ya, ada sebuah perusahaan. Nah, itu sangat membantu sekali ketika kami mengumpulkan masyarakat untuk kami edukasi. Nah, itu pelaku usaha itu ya, atau pengusaha itu memberikan konsumsi ya untuk masyarakat yang kami kumpulkan, kemudian juga pernah juga memberikan souvenir seperti itu ya. Jadi dukungan dari pelaku usaha itu sangat membantu sekali dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Jadi paradigma dari MDGs ya, Millennium Development Goal ya, itu adalah sebuah pembangunan ya, paradigma sebuah pembangunan global itu yang dideklarasikan dalam konferensi tingkat tinggi milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa itu di New York ya, pada bulan seperti sekarang ini, bulan September, cuman tahunnya tahun 2000. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian nah ini yang 6.B ini partisipasi lokal daerah. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bekerja di puskesmas ya, tentu saja sudah terbiasa ya bekerja sama dengan pihak-pihak lain di luar puskesmas ya. Di situ adalah partisipasi lokal dan daerah. Yang tahu Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini terkait dengan pilar pembangunan lingkungan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini tujuan dari air minum dan sanitasi yang layak akan berkontribusi pada 5 tujuan.
SDGs ya. Jadi ada 5 tujuan. Tujuan yang pertama itu eh, tidak ada kemiskinan. Kemudian tujuan kedua tidak ada kelaparan. Tujuan ketiga tidak kesehatan baik dan merata bagi masyarakat. Yang tujuan keempat itu pendidikan yang berkualitas dan tujuan kelima itu kesetaraan gender. Nah, untuk tujuan yang kelima kesetaraan gender Bapak Ibu sekalian ini menjamin partisipasi penuh dan efektif ya, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Kita tahu sendiri ya, anggota dewan banyak juga yang dari eh, dari wanita ya, gender, kemudian di ekonomi juga di masyarakat, eksekutif banyak juga yang dari wanita ya, yang yang menjadi yang berperan di situ ya. Kemudian kehidupan partisipasi gender ini juga eh, sangat berperan dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional itu, Bapak Ibu sekalian ya. Karena dari tujuan pembangunan nasional khususnya ini air minum dan sanitasi yang layak ini pada goal 8 ini mohon maaf pada goal 5 ini ya, ini merupakan yang paling banyak berperan adalah perempuan dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Jadi disinilah wanita itu kan lebih lebih cenderung lebih care pada kebersihannya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mengatur rumah untuk rumah menjadi bersih dan rapi dan menjaga keluarganya, anak-anaknya untuk tetap hidup sehat itu bagian dari perempuan, karena sebagian besar perempuan ini memang perannya ada di dalam rumah tangga, meskipun ada sebagian juga ya yang juga selain perannya sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah Bapak Ibu sekalian. Jadi perempuan ini sebagai pemimpin dalam perubahan STBM, nah ini juga dapat kita ketahui ya atau kita lihat di daerah Nusa Tenggara Timur ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sana ada Yayasan Plan Internasional Indonesia bermitra dengan Yayasan Pijar Timur Indonesia ya, dengan pendekatan gender yang trans yang transformatif ya, berupaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam posisi yang lebih strategis ya dalam pelaksanaan STBM dan ada yang namanya ibu atau sering disapa Mama Vina di sana ya. Jadi Mama Vina ini adalah kader STBM di NTT, desanya persisnya saya tidak ingat ya. Nah, jadi Mama Vina ini dipercaya oleh pemerintah desa untuk menjabat sebagai ketua badan usaha milik desa itu pada tahun 2017 ya. Jadi BUMDes ini sejak didirikan tahun 2012 itu baru pertama kali memiliki pemimpin perempuan, yaitu pada tahun kelima, itu pada tahun 2017 ya. Jadi ya Mama Vina itu tadi ya. Jadi dengan kehadiran Mama Vina menjadi pimpinan di BUMDes dan
Jadi di sana ya Bapak Ibu sekalian itu sangat berdampak positif dengan kepemimpinan Ibu Vina ini ya, sebagai kader STBM juga sebagai pimpinan di BUMDes di sana itu ya. Jadi berdampak positif bagi keterlibatan lebih banyak lagi perempuan di sana ya, dalam sektor sanitasi. Jadi sejak mengikuti pelatihan pembuatan kloset itu, eh, Mama Vina itu bertekad untuk menjadi pengusaha sanitasi dan mengajak para perempuan-perempuan di desa untuk membuat kelompok usaha sanitasi. Jadi selain melihat peluang yang besar di desa tempat dia tinggal, ya, juga sekaligus eh, Mama Vina ini memiliki niat mulia yaitu untuk melibatkan masyarakat sekaligus memberdayakan ibu-ibu di desanya dalam membangun akses dan fasilitas sanitasi di sana. Nah, kemudian melihat kegigihan Mama Vina ini pejabat eh, apa namanya yang juga menjabat sebagai ketua petugas lapangan kampung keluarga berencana ya. Jadi pemerintah desa ini meminta bantuan Mama Vina juga untuk mempersiapkan desa menjadi ODF ya. Jadi untuk bebas buang tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan ya. Jadi Mama Vina dalam hal ini bergerak dalam pengadaan produk kloset. Nah, itu jadi di satu sisi Mama Vina ini bisa memberdayakan masyarakat di sana, juga memberdayakan masyarakat ya untuk hidup sanitasi ya, untuk hidup tidak lagi OD, juga dapat itu semua dijadikan lahan usaha. Kemudian nah ini gambar Mama Vina ya, gambar Mama Vina ini hasil produksi Mama Vina ya. Jadi hingga Februari tahun 2020 ya, kelompok usaha Mama Vina ini sudah memproduksi total kloset itu 124 buah ya, yang akan dipasarkan itu tidak hanya di desa ya, cita-citanya tidak hanya di desa saja, tapi juga ke desa-desa tetangga. Jadi meskipun ya Mama Vina baru 6 buah kloset yang terjual dari 124 kloset ketika itu, namun angka peminat eh, kloset ini semakin lama semakin meningkat ya. Angka peminat memiliki kloset ya di sana semakin lama semakin meningkat ya, terutama setelah Mama Vina dan para kader STBM melakukan pemicuan STBM ke warga di desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga di Poltekkes itu mengajar tentang kewirausahaan. Jadi saya menekankan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu yang didapat di kampus, yaitu teknologi tepat guna, baik pengelolaan limbah cair, ya, kemudian eh, pengelolaan air bersih, juga pembuatan jamban sehat. Ya. Jadi di Kalimantan Barat ini, Bapak Ibu sendiri tahu kan bahwa banyak masyarakat itu memiliki rumah, tapi rumah yang dari BTN. Ya. Jadi hasil perumahan yang kredit dari BTN gitu ya. Kita mengenalnya BTN. Nah itu umumnya itu kan pembangunan rumah itu hanya menggunakan eh, tangki septik yang hanya satu saja. Padahal kan menurut apa namanya jamban sehat itu kita harus ada tangki septiknya minimal 2 ya. Jadi satu sebagai tangki untuk penampungan tinja dan satunya untuk sumur resapan. Nah,
Nah, ini jadi bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui penyuluhan maupun pemicuan itu ya, sehingga hingga memunculkan pola pikir masyarakat yang lebih lebih maju lagi cara berpikirnya untuk lebih menyadari bahwa uh, jamban itu penting sekali karena uh, kalau buang air besar sembarangan itu akan membahayakan kesehatan. Di samping itu juga tanpa jamban yang sehat itu menjijikkan seperti itu. Nah itu uh, dengan cara seperti itu masyarakat umumnya kan belum mengetahui itu bahwa jamban yang sehat itu memiliki tangki septik yang dua, satu sebagai penampungan dan satu sebagai sumur resapan. Namun tidak harus, kalau dilihat lagi karakteristik wilayahnya. Jika karakteristik wilayahnya seperti di desa-desa, itu kan memang masyarakat itu uh, kemampuannya kurang, ya kemudian uh, daerahnya itu masih luas, ya tanahnya masih luas. Masyarakat umumnya tidak memiliki jamban. Mereka membuang tinjanya sembarangan, ada juga yang menggali, kemudian dibuang di tempat galian itu, tapi dalam keadaan terbuka. Nah itu dari hasil pengambilan data mahasiswa ketika PKN di daerah Kuburaya itu, wilayah Kabupaten Kuburaya itu masyarakat masih banyak yang OD ya, jadi BAB-nya itu masih OD karena tanahnya yang masih luas. Ada juga yang eh, apa namanya BAB-nya itu di kebun, dia menggali tanahnya tapi tidak tertutup. Nah, jadi, nah untuk memberikan pemicuan itu kepada masyarakat juga harus dilihat lagi kemampuan masyarakat ya. Jadi kalau yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat jamban yang sehat yang lebih bagus ya, ada lantai yang kedap air, kemudian ada dinding yang layak, ada atap dan sebagainya, ada uh, tangki septiknya. Ya. Kalau tidak mampu membuat seperti itu, setidaknya uh, masyarakat ini diedukasi untuk membuat jamban yang pada prinsipnya itu tertutup, jadi tidak mencemari lingkungan seperti itu. Jadi tempat pembuangan tinja itu tidak mencemari lingkungan sehingga harus dalam keadaan tertutup. Boleh juga jamban cupluk ya, tetapi eh, menggunakan kloset yang apa namanya, kloset leher angsa, dan tempat penampungan tinjanya harus tertutup begitu Bapak Ibu, diberikan pengertian seperti itu. Nah kemudian karena dia tidak ada tangki septik ya, dia hanya di tanah saja. Tentu saja harus diberi pengertian bahwa jarak dari pembuangan tinja itu, sumur pembuangan tinja dengan sumber air bersih itu untuk amannya minimal 20 meter Bapak Ibu ya. Kalau di daerah kan itu tanahnya luas. Karena apa? Ada beberapa penelitian itu eh, jarak tangki septik dengan sumber air besi itu 10 meter aja masih terkontaminasi oleh E. coli. Bahkan 15 meter juga masih terkontaminasi oleh E. coli. Nah, itu ada ya, E. coli dan coliformnya. Jadi lebih aman itu 20 meter kalau di daerah. Tapi kalau untuk di kota tidak bisa karena di kota itu kan eh, jarak rumah dekat-dekat. Maka edukasi yang kita berikan kepada masyarakat atau pemicuan yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah tentang tangki septik yang saniter ya, dengan sumur resapan seperti itu. Nah ini nanti mahasiswa sanitarian ya atau alumni Kesling itu dapat memproduksi apa yang dibutuhkan
masyarakat terkait dengan jamban sehat, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini goal yang keenam itu menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Jadi di sini ada akses, juga ada kualitas. Jadi akses air bersih itu ya pada akhir tahun 2030 diharapkan dapat mencapai akses sanitasi dan higien ya yang memenuhi ya higienis ya. Akses sanitasi dan higien yang memenuhi syarat ya. Kemudian merata di semua dan menghentikan BABS. Nah, kemudian kualitas nih ya pada akhirnya tahun 2030 diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi polusi, ya, kemudian menghentikan pembuangan limbah, meminimalisasi produksi limbah berbahaya, kemudian mengurangi air limbah yang tidak diolah, ya, kemudian meningkatkan recycle atau meningkatkan daur ulang sampah, kemudian penggunaan kembali atau reuse dari barang bekas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pengelolaan lumpur tinja ya, yang terjadwal, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya MDGs ini dimulai dari tahun 2015, yaitu kemudian dilanjutkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional itu tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian SDGs itu pembangunan jangka panjang berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan maksud saya ya, itu tahun 2030. Jadi ini tujuannya adalah 100% akses air minum ya terpenuhi ya. Kemudian 0% kawasan kumuh ya. Kemudian 100% akses sanitasi itu dapat terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, MDGs ini tujuan pembangunan milenium ya adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan dalam konferensi tingkat tinggi milenium oleh 189 anggota PBB di New York ya pada bulan yang sama seperti sekarang, cuma tahunnya 2000 ya tahun 2000. Nah, itu dirumuskan dalam beberapa tujuan, yaitu tujuan pertama menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ya. Kemudian mencapai pendidikan dasar untuk semua ya. Ya tadi yang seperti yang awal saya sampaikan itu, jadi ada 17 dari tujuan pembangunan milenium. Bapak Ibu sekalian, ini derajat kesehatan masyarakat menurut Bloom itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor pertama adalah faktor lingkungan sebesar 40%, kemudian faktor perilaku sebesar 30%, kemudian pelayanan kesehatan ini tidak bisa dibaca Bapak Ibu sekalian ya. Pelayanan kesehatan itu 20%, kemudian genetik itu 10%. Dan ada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2019 pasal 36 itu tentang lingkungan sehat ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa mengakses ya. Jadi Undang-Undang tahun 2009 ini terkait dengan lingkungan itu ada limbah cair,
limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, ya, kemudian binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, ya, kemudian kebisingan yang melebihi batas ambang, ambang batas, kemudian radiasi sinar ultraviolet, ya. Nah, ini ada ada aturan-aturan dalam pengelolaannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kebijakan dari undang-undang dan peraturan pemerintah itu terkait dengan pemukiman dan tempat-tempat rekreasi atau tempat umum, ya, dan fasilitas umum ini, ya, memenuhi standar, ya, memenuhi standar baku mutu, ya, diharapkan, ya, harus memenuhi standar baku mutu air, udara, tanah, pangan, dan pembangunan serta persyaratan kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi, nah, DKM ini untuk lingkungan ini, ya. Jadi untuk lingkungan ini upayanya yaitu untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bersinergi, ya, pelaksanaannya dengan kegiatan Germas, ya, gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian PISPK, ya, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Ini orang yang Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas tidak asing lagi dengan PISPK. Kemudian karena itu merupakan program puskesmas Bapak Ibu yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran, ya, jadi meningkatkan jangkauan sasaran. Kemudian apa SPM, ya, kemudian SPM standar pelayanan minimal, kemudian di sini ada juga program stunting dan layanan kesehatan lingkungan, ya, jadi nah, ini pendekatannya itu dengan pengelolaan, ya, pengelolaan STBM, ya, implementasi 5 pilar STBM menuju tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2020, yaitu kan 100% akses sanitasi, ya, kemudian pengawasan kualitas air minum, ya, kemudian penyediaan pangan yang aman dan sehat, kemudian kabupaten kota adaptasi klinik, ya, adaptasi iklim, ya, kemudian pengelolaan limbah medis seluruh Yankes, kemudian pemenuhan syarat sanitasi TTU dan sarana pariwisata, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua itu untuk goal keluarga yang tinggal di rumah sehat, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dengan terpenuhinya 5 pilar STBM dan udara dalam ruang yang sehat. Ya, jadi ini dari desa sampai ke kabupaten kota sehat menuju derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini. Jadi ini alur penyebab stunting. Kenapa kita ini menjadi ini salah satu, ya, stunting pengentasan untuk pengentasan stunting ini adalah salah satu program pemerintah, ya. Jadi untuk menghilangkan stunting. Jadi stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dan waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan, ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ke Permenkes, ya, tentang stunting, ya, kalau tidak salah ada di Permenkes itu. Jadi lalu apakah stunting itu melulu hanya karena faktor kekurangan gizi kronis?
Bapak Ibu ya. Jadi kita akan melihat dari sisi lingkungan ya. Nah, dari sisi lingkungan ya, lingkungan yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat itu akan berdampak pada masyarakat di sekitarnya ya. Jadi dampaknya adalah bisa menimbulkan uh, morbiditas ya atau kesakitan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi faktor sanitasi lingkungan yang buruk itu ya meliputi akses air bersih ya yang tidak memadai, kemudian penggunaan fasilitas jamban yang tidak sehat dan perilaku hygiene mencuci tangan yang buruk ya. Nah, itu ikut berkontribusi terhadap peningkatan penyakit infeksi Bapak Ibu sekalian ya, seperti diare, cacingan ya. Nah, kondisi tersebut ya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan linier ya, serta dapat meningkatkan kematian pada balita. Nah, itu hasil penelitian yang pernah saya kutip Bapak Ibu sekalian. Saya ada meneliti tentang hubungan keterpenuhan 5 pilar STBM dengan kejadian stunting di wilayah Kabupaten Mempawah ya, itu di Puskesmas Semudun dan Sungai Kunyit Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata ada hubungannya. Jadi ada hubungannya antara keterpenuhan pilar STBM dengan kejadian stunting di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyebab langsung stunting memang adalah karena kekurangan gizi kronis ya. Namun ada penyebab yang tidak langsung ya, yaitu penyakit infeksi ya. Nah, penyakit infeksi ini disebabkan oleh rendahnya sanitasi dan kebersihan lingkungan ya. Jadi yang memicu adanya gangguan saluran pencernaan ya. Kemudian membuat energi untuk pertumbuhan ya. Energi yang untuk pertumbuhan itu atau nutrisi yang untuk pertumbuhan itu sehingga akan dialihkan kepada perlawanan tubuh ya menghadapi penyakit ya, agen penyakit yang ada di dalam tubuh ya, yang untuk menghadapi agen penyakit yang menyebabkan infeksi itu ya. Jadi ada riset yang ada riset lainnya yang menemukan bahwa semakin sering seorang anak menderita diare, maka semakin besar pula ancaman stunting untuknya. Nah, ini juga yang saya kutip dari Sandi. Ya. Saya lupa persisnya. Jadi ada dalam penelitian saya, Bapak Ibu. Nah, di sini tupoksi puskesmas ya, tugas dan fungsi stakeholder dalam penyelenggaraan STBM di setiap tingkatannya. Jadi ini tingkatan bawah. Tingkatan bawah ini adalah tupoksi puskesmas dan mitra LSM atau dan kecamatannya di sini ya. Dan kecamatan ini jadi ini tupoksinya memicu masyarakat dan pendampingan tindak lanjut pasca pemicuan, kemudian memantau pelaporan data reguler ke kabupaten, memverifikasi ODF ya, kemudian melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam memilih teknologi sanitasi ya. Tentunya ini seperti yang saya sampaikan tadi disesuaikan dengan kemampuannya ya. Yang penting pada prinsipnya kalau untuk ketersediaan jamban itu pada prinsipnya itu tidak mencemari lingkungan ya. Kemudian asalkan masyarakat itu tidak OD begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian melakukan fasilitasi antara masyarakat yang dipicu dan wirausaha sanitasi ya. Ya seperti Mama siapa tadi Mama Vina ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memfasilitasi gitu.
masyarakat yang dipicu, nanti kita sudah memicu masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, merubah perilaku, untuk merubah perilakunya. Kemudian kita mengarahkan ke wirausaha sanitasi, ya, untuk apa? Untuk memanfaatkan produk dari wirausaha sanitasi itu seperti produknya Mama Vina ya, membuat kloset. Nah, kemudian yang tingkatan berikutnya adalah tupoksi kabupaten. Tupoksi kabupaten itu mengelola dan memantau program, kemudian mengadvokasi komunikasi ke bupati atau DPRD untuk pendanaan dan dukungan programnya. Ini kan perlu political will ya di sini. Kemudian mengorganisir ya pelatihan fasilitator CLTS ya, atau community led total sanitation ya. Nah, itu adalah sebuah konsep proyek pembangunan bidang sanitasi berbasis masyarakat tanpa subsidi ya. Jadi pendekatannya itu pemberdayaan masyarakat untuk menganalisa keadaan dan risiko pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh BABS. Jadi itu memfasilitasi wirausaha sanitasi juga, kemudian melayani konsumen warga ekonomi rendah ya. Kemudian memfasilitasi wirausaha sanitasi ya. Jadi kalau untuk konsumen dengan warga ekonomi rendah itu mungkin bisa kita memberikan saran ya, solusi untuk apa sistem arisan ya, untuk memenuhi ketersediaan jamban seperti itu. Kemudian memfasilitasi wirausaha. Nah ini ya jadi tugas pokok dari tingkatan kabupaten. Kemudian tugas pokok dari tingkatan provinsi, Bapak Ibu sekalian, itu mengadakan advokasi program, pendanaan dan koordinasi, kemudian menyiapkan panel pelatihan master STBM provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah menjadi master STBM provinsi yang tentunya di dinas provinsi, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang tidak di puskesmas atau tidak di dinas kesehatan ya. Karena teman-teman ini Bapak Ibu ada yang tidak di bagian tersebut ya. Kemudian memantau fasilitas pembelajaran ya, pembelajaran dalam hal pemicuan STBM. Kemudian kerjasama dengan lembaga riset pasar ya, untuk mengembangkan strategi pemasaran dan komunikasi perubahan perilaku. Jadi ini adalah peran dari tupoksi tingkat provinsi. Nah, kemudian tingkat pusat. Nah, tingkat pusat ini melakukan advokasi kebijakan program, koordinasi, penyediaan bantuan teknis ya. Nah, kemudian menyiapkan NSPK ya. NSPK itu norma, standar, prosedur dan kriteria ya. Nah, ini bisa dalam bentuk modul pelatihan, sistem monitoring dan evaluasi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini desa kelurahan yang telah melaksanakan STBM sampai pada tahun 2019. Jadi ada target dan ada realisasi. Nah, pada tahun realisasi tahun 2019 itu mohon maaf ya, target tahun 2019 itu 45, ini tidak terlalu nampak ya, 45.000 rumah tangga ya melaksanakan STBM ya. Nah, dan realisasinya 53.000 sekian itu telah melaksanakan STBM. Artinya ini targetnya berhasil ya, tercapai. Nah, ini tahun 2019. Nah, sekarang udah tahun 2022. Nah, itu berapa? Nah, Bapak Ibu sekalian dapat mengakses ya, coba mengakses datanya di profil Indonesia Sehat atau Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Sekarang sangat gampang ya untuk mendapatkan data. Nah, ini sistem monitoring secara online atau smart STBM Bapak Ibu sekalian. Jadi
Smart STBM ini untuk mendorong ya serta mempercepat terwujudnya komunitas dan desa ODF ya, jadi buang air besar sembarangan ya, tidak buang air besar sembarangan lagi ya. Kemudian jadi Kementerian Kesehatan ini didukung oleh Water and Sanitation Program WPS sini ya, jadi WPS nih. Itu apa untuk mengembangkan aplikasi smart STBM ini ya, untuk mengoptimalisasi interaksi dalam pemantauan dan pengelolaan program bagi pelaku STBM Bapak Ibu. Itu secara nasional ya. Jadi nah aplikasi ini ya, aplikasi STBM Smart ini adalah sebuah inovasi yang mampu mengoptimalisasi sistem pelaporan program STBM via smartphone ya, secara nasional. Kemudian juga aplikasi sanitasi total berbasis masyarakat ini juga dapat membantu pemerintah dalam memantau perkembangan kegiatan daerah dan juga sebagai alat komunikasi dengan pelaku di tingkat puskesmas. Ya, jadi konsep pengembangan STBM Smart ini ya didasari oleh keinginan pemerintah Indonesia dalam mempercepat akses sanitasi 100% pada tahun 2009 ya, pada ketika itu. Nah, kemudian diluncurkannya pada tahun 2016 ya oleh Menteri Kesehatan. Nah, ini sinergi lintas sektor dan lintas program, Bapak Ibu sekalian. Jadi menciptakan di sini kan kita menciptakan kebutuhan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat? Hidup sehat, ya, hidup sejahtera, ya, tanpa menderita penyakit. Itu dengan cara apa? Dengan ada 3 pendekatan yang digunakan yes oleh fasilitator ya. Ada pendekatan pemicuan, pendekatan agama, kemudian pendekatan sosial budaya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau pendekatan pemicuan itu ya itu adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku, hygiene dan sanitasi oleh individu atau masyarakat ya, atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu ya. Itu dan ini ada di dalam Permenkes petunjuknya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nah ini ya dapat dilaksanakan ya penggeraknya ini Dinkes dan sebagainya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan agama. Nah, pendekatan agama ini bisa dilakukan oleh Kanwil Departemen Agama, ya, tokoh agama MUI, ya. Nah, mungkin tokoh agama bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan pemicuan ya, misalnya gini, air sungai itu jangan masyarakat yang buang air besar sembarangan di sungai karena airnya itu digunakan untuk berwudu ya, seperti itu. Nah, itu akan berdosa karena air itu digunakan untuk berwudu, untuk bersuci. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran dari cara saya berpikir saja secara singkat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada pendekatan sosial budaya. Nah, ini ada keberhasilan pendekatan sosial budaya dan pernah saya baca pada sebuah artikel tapi saya lupa di mana tepatnya. Nah, ini pendekatannya dengan cara bernyanyi Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang dari daerah menguasai bahasa daerahnya masing-masing, itu bisa menggunakan pendekatan dengan cara bernyanyi, tapi itu sebagai sindiran halus buat masyarakat yang kita picu. Nah, ada satu contoh ini, jadi pendekatan dengan cara bernyanyi ya sosial budaya. Jadi pendekatan sosial budaya. Jadi lagunya seperti ini, liriknya seperti ini. Uh, uh, ada bebek, bebek, wek, wek. Ada ayam, ayam berkokok. Bebek berak di sungai. Bebek,
Bebek berak di sungai, ayam berak di tanah. Kita jangan seperti bebek dan ayam. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu sebagai salah satu contoh. Nah, masyarakat yang mendengar itu, yang dipicu dengan cara apa namanya sosial budaya ini, ternyata ini ampuh gitu ya. Mereka malu gitu, disindir secara halus. Oh iya, kalau saya berak-berak, kalau saya berak di sungai, apa bedanya saya dengan bebek? Kalau saya berak di tanah, di tempat terbuka, apa bedanya saya dengan ayam? Nah, mereka ayam dan bebek itu binatang. Sedang kita ini manusia yang punya tingkatan intelektual yang lebih dari mereka. Kan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi uh, langkah-langkah pemicuan itu ya jadi terdiri dari pendekatan fasilitator, penjelasan maksud dan tujuan pemicuan, bina suasana, pemetaan sosial, kemudian translate ya, juga alur kontaminasi. Nah, ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca atau mencari, googling ya, apa langkah-langkah pemicuan begitu. Kemudian, nah ini jadi ketersediaan sarana sanitasi, yaitu itu di sini ada kontribusi juga dari terkait dengan gerakan sejuta umat ini dari TNI Angkatan Darat ya, yang bersama masyarakat ABRI Masuk Desa itu membangun jamban ya, jamban sehat ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang telah bersinergi dengan masyarakat untuk membangun jamban sehat Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya peran pemerintah daerah yaitu menyusun target, roadmap ya, roadmap akses air minum dan sanitasi yang aman ya, sehingga pemetaan dukungan pendanaan regulasi dan kemitraan dan strategi implementasi SDM dapat disiapkan. Kemudian juga apa namanya pengutamaan isu ya, pengarus utamaan isu pencapaian akses air minum dan sanitasi yang layak dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan daerah atau RAD RADAMPL. Apa RADAMPL itu? Rencana aksi daerah penyediaan layanan air minum dan penyihatan lingkungan. Jadi RAD AMPL ini merupakan rencana daerah dalam penyediaan air minum dan penyihatan lingkungan untuk periode 5 tahunan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kemudian apa namanya di sini ada juga Bapak Ibu dapat membaca sendiri yaitu tentang pengembangan strategi ya. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Nah, pada hari ini pada akhirnya ya pemanfaatan kemitraan MUI, TNI, kemudian TPPKK ya, kemudian apalagi nih para profesi ya, profesi perguruan tinggi dan orang-orang profesi dalam apa dalam pemicuan untuk mengukur itu menggunakan pre dan post ya. Kemudian dan di sini ada ngo dan sektor swasta. Apa sih ngo? Nah, ngo nih ya. Jadi ngo itu non government organization. Jadi singkatan atau dengan kata lain LSM Bapak Ibu sekalian. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.